Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, bersama Pak Iki sekarang di kelas 5. Selamat semua bagi semua yang sudah naik dari kelas 4 ke kelas 5. Mudah-mudahan nanti nilainya semakin bagus. Jadi mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum dimulainya pembelajaran. Semua tangannya posisi berdoa, pintar. Kita mulai. Ista'idu iqra'u doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti yang tertulis di sini, Pak Iki pakai foto sama teman-teman Pak Iki ini ada alasannya, karena kita sekarang akan mengkaji surah At-Tin. Oke. Bapak yakin sebenarnya kalian semua sudah hafal ya, tapi belum tentu sama isinya. Jadi kita tahu manusia itu adalah makhluk Allah yang paling mulia. Allah menciptakan manusia dengan jasmani yang indah dan juga membekali dengan akal pikiran. Jadi sempurna bukan cuma dari fisik tapi juga dari akalnya. Ya kita lihat kalau binatang udah nggak punya akal, binatang mau kemana-mana nggak pakai baju. Kemudian kita lihat lagi hantu misalnya, setan. Kamu nggak perlu takut sama setan karena setan nggak sempurna, nggak punya fisik, nggak punya jasad. Ya manusia sempurna, punya jasad dan juga punya akal. Jadi kita harus menggunakannya dengan baik. Jangan menggunakan badan kita yang sehat melakukan perbuatan yang buruk atau akal kita yang sehat melakukan kejahatan. Ya jadi gunakan potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan baik. Jadi otak kita, akal kita diberikan sama Allah supaya kita bisa membedakan yang baik dan buruk. Ya kita juga diberikan badan kita yang sehat supaya kita bisa beribadah. Jangan sampai kita menggunakan potensi yang diberikan oleh Allah ini kepada kemaksiatan. Alhamdulillah min dzalik, harus kepada ibadah ya, pintar. Selanjutnya kita masuk ke surat At-Tin ya. Dari 30 juz Al-Qur'an, At-Tin ada di juz 30. Dari 114 total semua di Al-Qur'an, At-Tin terdapat di urutan ke-95, terdiri dari 8 ayat. Kita baca bareng-bareng ya, sesuai tajwid dan mahrojnya. Ini sama Pak Iki, arahkan kursornya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun
Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Dari tajwid dulu ya, perhatikan semua nih. Wat, nih di sini ada alif lam komariah. Wat agak panjang ini matobi ibil ya. Ni wazai. Nah, zai itu adalah mad lain. Jadi jelas ya. Ai, bau, tai. Wazaitun. Mad arid li sukun. Watu. Dua harokat itu mad tobi ibil. Wow. Risinin. Sama mad arid juga dipanjangkan ya. Waha, garis tegak lurus ke atas ini waha, namanya mad badah. Dzal baladil amin. Mad arid lagi. Laqad. Nah, dak mati dipantulkan namanya apa pintar? Betul, qalqalah. Jadi mantul ya. Ada dua di sini, ada dak mati dan juga kok mati dipantulkan. Laqad khalaq. Nah, laqad khalaqnal nun mati bertemu sa, namanya ikhfa. Nafi. Di sini ada bendera tipis namanya mad jaiz, dibacanya 4 harokat. 4 harokat tuh 4 detik nih tadi. Fi ahsani taqwim. Ya, ingat tadi bendera berapa harokat? Betul. Di akhir kalimat sama wim juga masih mad arid ya. Summa, di sini ada mim bertasjid namanya gunah, ditekan 2 harokat. Summa, agak lama. Summa rodad. Qalqalah lagi ya. Na mad badahu asfala safilin. Pokoknya ini yang panjang-panjang harus dipanjangin ya nak ya. Sa atau bibil alif filin mad arid lisukun di akhir dipanjangkan juga. Illalladzi, ada tasdid dua-duanya di sini ditekan. Illalladzi atau bibilia. Na amanu wa amilus sholihat. Ini dua-duanya mad badal. Falahum, mim mati bertemu alif ini namanya izhar safawi. Mimnya agak mingkem. Falahum, jangan lupa haknya ha besar ya, bukan ha kecil. Falahum ajrun ghairu mamnun. Mad arid. Fama yukadzibuka ba'in, jangan lupa ditenggorokan ya. Dubiddin alaisallahu bi'ah, hak kecil di tengah. Ahkamil hakimin. Once more, sekali lagi bareng-bareng paus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah, jadi ini yang harus ditekankan ya, ada qalqalah tadi. Summa radadna laqad taqwim khalaqnal. Ya, itu ada bacaan qalqalah dan juga mad.
Mad artinya panjang, bacaannya yang panjang. Ada matobi bil alif, matobi bil ya, matobi bil waw yang panjangnya karena fathah, karena kasroh, dan karena dhammah. Selanjutnya ya ini masih tadi ikhfa ya, yang san dibacanya samar, idhar safawi, ajrun ghairu domahtain. Di sini perhatikan domahtain bertemu go namanya izhar haki atau izhar aja is okay. Mamnun mim mati bertemu nun izhar safawi, itu semua huruf kecuali mim dan ba kalau izhar safawi. Oke. Nah, ini menghafal surat Atin, nak. Dibacanya diulang-ulang untuk yang belum hafal. Pak, gimana kalau saya masih ikro? Oh, harus tetap latihan ya, nak ya. Sering mendengar bacaan lama-lama jadi hafal. Nanti satu persatu ayatnya dihafal, insya Allah nanti semua hafal. Sering didengar, kalau sering didengar lama-lama jadi hafal. Sekarang gampang, tinggal buka YouTube, buka Morota di CD atau kaset, gampang semua. Yang penting mau berusaha buat hafal, insya Allah nanti hafal. Kemudian nanti kalian di buku tulisnya masing-masing silahkan ditulis ya, nak ya. Surat Atin ini di sini dari ayat pertama wattini wazaitun ditulis dengan huruf sambung ya, jangan lupa. Nah, udah setelah satu ayat per ayat, satu per satu tulisannya ditulis di buku PAI-nya masing-masing dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Nanti dikirimkan melalui grup WA-nya masing-masing. Sekarang kita masuk ke makna atau kandungan surah Atin. Ya, manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Jadi Allah juga mengingatkan kepada manusia karena perilaku mereka bisa berbuat baik dan juga bisa berbuat buruk. Nah, ayat pertama wattini wazaitun. Apa artinya atin? Tin itu adalah nama buah. Ya, ada dua buah yang disebutkan dalam ayat pertama ini. Wattini wazaitun. Demi buah tin dan juga buah zaitun. Sumpah ini menunjukkan kesungguhan Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa Arab karena buah tin. Kenapa buah tin, Pak? Bukan buah apa? Buah rambutan yang ada di Indonesia. Duren, Pak. Sukaan saya duren. Enggak. Karena waktu itu di Jazirah Arab banyaknya buah tin dan buah zaitun yang biasa mereka konsumsi. Nah, selanjutnya waturi sinin. Apa itu, Pak? Tur itu adalah nama sebuah gunung. Ya, Sinai juga gunung Sinai dan juga tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah berupa kitab Taurat. Jadi di sini disebutkan juga kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa diturunkannya di buah Sinai, di gunung Sinai sebagai makna huruf qasam. Kalau di istilah bahasa Arab, sumpah ini adalah menunjukkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya sudah dipercayai oleh manusia zaman itu. Ya. Laqad khalaqnal wa hadzal baladil amin, ayat ketiga ya. Ayat ketiga ini hazal balad. Apa itu balad, Pak? Balad itu kota atau negara atau ibaratnya sebuah wilayah ya. Wa hadzal baladil amin. Kota mana yang sudah disebutkan ayat ini? Maksudnya adalah kota Mekah. Hazal baladil amin. Kota Mekah ini dijamin keamanannya. Karena kota Mekah ini kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ingat ketika disebutkan nama Nabi Muhammad harus bersolawat ya. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Yang tidak mau bersolawat itu dia orang paling pelit sejagat. Ya, nauzubillahi min dzalik.
Kemudian ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini tadi Pak Iki pakai foto dengan teman-teman Pak Iki ya. Sungguhnya manusia diciptakan sama Allah dengan bentuk yang sempurna, bentuk sebaik-baiknya. Makanya kita nggak boleh ngeledekin orang lain, ngeledekin teman kita yang kurus, ngeledekin yang gemuk, ndut, yang gemuk ngeledekin yang kurus, rempeng, yang pendek ngeledekin yang tinggi, taraje, yang tinggi ngeledekin yang pendek, konten. Wah, itu nggak boleh, karena Allah sudah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna. Iya, tidak boleh saling ngeledek. Kalau ngeledek berarti ngeledek ciptaan Allah, dan itu ada dosanya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi biasa aja guys, ada macam-macam di antara kita. Allah jadi menciptakan semua manusia itu berbeda-beda ya, tapi semuanya sempurna. Matanya tetap dua, hidungnya tetap satu. Bayangin kalau hidungnya satu ke sini tapi lubang hidungnya ke atas. Kalau hujan repot, dia harus ditutupin, airnya masuk ke hidung semua. Tapi Pak, ada beberapa manusia yang matanya nggak bisa ngelihat. Nah itu makanya harus bersyukur. Balik lagi ke tadi Pak Eki sudah jelaskan di pertama, kenapa ada yang dikasih penglihatan sama Allah itu supaya digunakan untuk ibadah ya. Tapi kalau nggak dikasih penglihatan sama Allah, berarti itu Allah jaga matanya, jadi matanya itu tidak akan bisa berbuat maksiat ya, dari anggota tubuh yang tidak Allah kasih. Itu seperti itu, kita berpikirannya positif ya kepada Allah, husnuzon, berbaik sangka. Selanjutnya ayat kelima, Allah memberikan peringatan setelah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Jadi dikasih peringatan nih, hati-hati loh, walaupun kamu sudah diciptakan dengan sempurna, kamu bisa kembali menjadi serendah-rendahnya ketika kamu berbuat jahat dan berbuat maksiat. Itu yang menjadikan kamu hina. Ya, summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, ini kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan diberikan pahala yang tidak terhingga. Dengan demikian keimanan mereka terjaga dan derajat mereka sebagai manusia tinggi di mata Allah. Jadi itu seadil-adilnya penilaian dari Allah. Kalau manusia melihat manusia lain bisa cuma dari fisik, dari jabatan, dari kekayaan. Kalau Allah melihat manusia dari takwanya, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi secara adil, mana nih yang sholatnya paling rajin, ibadahnya paling bagus, itu di mata Allah yang pahalanya tidak terkira. Beda dengan manusia yang penilaiannya masih subjektif, sedangkan Allah objektif penilaian. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah adalah hakim seadil-adilnya. Ama yukadzibuka ba'du biddin. Mengapa mereka tidak mempercayai hari pembalasan, padahal Allah sudah memberi keterangan dan bukti yang jelas? Ya, tidak percaya mereka nanti akan adanya hari pembalasan. Ya, sesungguhnya ketika inna ma'al usri yusra, ketika kita berbuat baik sebesar zarah atau sebesar biji yang kecil, itu nanti akan ada balasannya sama Allah. Begitu pula ketika kita berbuat buruk, nanti juga dibalas sama Allah. Itu yang tidak mereka sadari dan tidak mereka percayai. Ini sama Allah diberikan peringatan lagi, hati-hati nanti ada balasannya loh nanti di yaumil akhir. Nah, tadi alaihissallahu biahkamil hakimin, Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Amal dan perbuatan baik itu akan berbanding lurus dengan pahala. Begitu pula dengan kemaksiatan dan kejahatan akan mendapatkan dosa nanti di yaumul akhir. Kesimpulannya ada: satu, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Yang kedua, manusia dapat jatuh menjadi makhluk yang hina karena perbuatannya sendiri. Yang ketiga, Allah memuliakan dan memberi pahala berlipat ganda pada orang beriman dan mengerjakan kebajikan. Keempat, orang-orang yang tidak mempercayai atau mendustakan Allah akan mendapat dosa atau pembalasan pada hari
kiamat. Ya, sekian dari Pak Iki. Kalau benar datangnya dari Allah, kalau salah kebodohan Pak Iki sendiri. Allahumma waffiq ila a'lamu bitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kalau ada yang mau nanya silahkan lewat Zoom meeting nanti, lewat Google Meet, atau boleh WA Pak Iki langsung. Assalamualaikum.